Di sekolah pengen pulang, kalau di rumah pengen sekolah, Bapak. Labil mereka. Falling to you. 5, 4, 3, 2, 1. Close the window. Oke. Assalamualaikum, Bes. Waalaikumsalam, Bapak Budi. Kamu itu nama lengkapmu siapa? Nama lengkap saya Yabes Julian Putranto, Pak. Ya, Bes itu artinya apa? Yabes itu dia tuh sebenarnya kalau dalam kitab saya ya, Pak. Dia itu sebenarnya seperti anak yang apa ya? Hampir kayak dikucilkan gitu. Maksudnya kayak dipandang rendah sama keluarganya, tetapi dia yang paling dimuliakan sama Tuhan di antara keluarganya itu. Kok kamu merasa dikucilkan itu di bagian yang mana? Sebenarnya bukan saya sih, Pak. Mungkin itu ada ceritanya sih, Pak, dari Gimana? kitab suci itu. Ya pokoknya mereka ya Yabes itu ceritanya sih kurang konkret, maksudnya kurang lengkap gitu ya. Tapi dalam satu ayat itu dia yang paling dimuliakan sih, kayak dia yang paling makmur. Ya, Bes itu bahasa apa? Yabes itu nama orang, Bapak. Bukan bahasa bahasa Arab kayak gitu dia. Bukan sih. Seperti Abdul Arti, itu hamba gitu, iya, bukan seperti itu. bukan sih. Ya Ini- memang tadi itu yang doa Yabes gitu kan. Jadi dia memang dia punya iman yang sangat kuat gitu kan kepada Tuhan ya, Tuhan Yesus Allah ya. Waktu perjanjian lama kan Allah ya. Jadi dia punya iman dan dia paling dimuliakan di antara semua gitu saudara. ya? Iya. Kamu dulu SD-nya di mana? Waduh, kalau SD saya pindahan, Pak. Saya mulai kelas 1 sampai kelas 4 itu saya di Tegal Delimo, Banyuwangi, di daerah selatan ya, daerah apa ya namanya? Muncar kalau Bapak tahu ya, itu di situ. Kemudian kelas 5 dan kelas 6 saya pindah ke Banyuwangi, masih di Banyuwangi, cuma di kotanya SD 1 Kertosari, Banyuwangi. Terus SMP-nya? SMP saya pindah lagi. Saya di Jember, SMP Negeri 4 Jember ya. Memang ayahnya pindah-pindah? Bapak sih masih di Banyuwangi, cuma ibu ada di Jember kan, jadi ikut ibu. Terus SMA-nya, SMK-nya? SMK Semen Gresik, Di sekolah Gresik. kebanggaan kita semua. Kamu dari Jember itu SMP langsung ke Gresik itu ikut siapa atau gimana ceritanya? Dulu sih kakak kan memang bekerja di Gresik, dua-duanya. Terus ada di kamu ikut Gresik. kakak? Iya. Oh, Terus dapat referensi sekolah ikut favorit kakak. kan gitu. Ikut kakak tapi ya? Iya, referensi sekolah favorit di Gresik ya. Kakakmu sudah berkeluarga semua ya? Puji Tuhan sudah semuanya, dua-duanya. Berarti kamu ikut kakak yang nomor berapa selama di Gresik? Nomor 1, Bapak. Iya. Ya, ya. Gini loh, Bes, saya ini sudah menjadi kepala sekolah itu di SMA itu 9 tahun. Iya. Sekarang saya di SMK ini kepala sekolah sudah 7 tahun. Berarti berapa? 16 tahun. 16 tahun, iya. Baru tahun ini saya mewisuda seorang anak yang diwisuda pakai topi. Ya kamu itu. Itu ya apa ceritanya? Tadi Sebenarnya kamu kan ketika sesi foto tidak melepas topi ya? oh iya, saya lupa, Pak, sebenarnya. Lupa sebenarnya. 1 ya memang rambut saya acak-acakan, 2 saya lupa, Pak. Tapi memang saya sengaja saya biarkan ini biar menjadi pembeda dengan yang lain. Saya sadar tadi. Saya lupa malah, Pak. Gak nyadar. Melekat gitu ya. Kamu waktu lulus SMP Iya. ke SMK ngambil jurusan apa? Dulu sih kan ada 2 pilihan kan. Dari 2 pilihan saya yang pertama itu memang ngambil teknik kimia industri. Terus yang kedua saya ambil RPL, Bapak. Sekarang jurusan RPL Saya puji Tuhan keterima di teknik kimia industrinya di di SMK Semen Gresik. Berarti- Teknik kimia industri. Kamu itu berarti apa alasannya mengambil jurusan kimia industri? Kok tidak ngambil jurusan yang lain? Gini, Pak. Jadi menurut pandangan saya itu karena di Gresik itu kan industri banyak ya, Pak. Sedangkan industri itu pasti butuh yang namanya laboran, butuh yang namanya operator. Pernah sih, Pak. Dulu waktu
waktu pertama masuk kan kelas 1 waktu. Kelasnya itu waktu itu masih belum dapat kelas ya kan. Jadi masih nempat di ruangan pengumuman waktu itu Bapak. Ya itu lucu banget itu. Enggak bakal bisa kelupain itu. Jadi saya iseng-iseng Bapak nyoba mic ya kan. Saya kira mic-nya mati ya. Saya bikin pengumuman untuk kelas 10, kelas 11 silakan pulang ya. Aduh Tuhan. Ya dapat Tapi ya jalan jongkok ya. dengar ya pulang beneran. Kayaknya sih dengar soalnya sudah bawa tas dan akhirnya Pak Sur marah-marah ya waktu itu. Itu sih yang kacau sih. Tapi memang anak-anak seusia SMK ya, SMA itu memang senengannya pulang ya. Iya sih kalau Bapak. Di sekolah itu ya. Kalau di sekolah pengen pulang, kalau di rumah pengen sekolah Bapak. Labil mereka itu. Terus ada pengalaman apa lain yang berkesan dengan teman-temanmu barangkali? Ya kalau yang berkesan sih kayak supporteran ya Bapak. Mereka kan di situ kelihatan solidaritasnya dari ini loh anak SMK Semen Gresik gitu kan. Solid terus Ya memang anak SMK itu lebih solid ya. Terkenal lebih solid. Iya, terkenalnya sih kalau SMK lebih solid sih memang. Iya. Ya memang berdasarkan survei-survei itu anak SMK itu lebih solid, lebih kompak. Iya, mungkin karena alasannya kurang wanita mungkin Bapak ya. Jadi yang dilihat laki terus gitu kan. Hubungannya bukankah di jurusanmu ada perempuannya juga? Ada sih. Iya, tetap ada. Cuma ya karena SMK jadi lebih sering kumpul sama teman-teman laki sih. Kalau pandanganmu dulu ketika lulus SMP ya? Iya. Atau ketika kamu masih kelas 3 SMP atau kelas 9 SMP? Iya. Itu anak seusia 3 SMP itu memandang sekolah di SMK itu menurut teman-temanmu dan kamu seperti apa? SMK itu waktu itu ya? Iya, waktu itu ya. SMK itu sekolahnya anak laki. Oh gitu ya? Iya. Keren ya? Iya keren, maco gitu loh Pak. Maco itu singkatan apa? Mainan cowok. Kamu setelah lulus ini mau kemana kira? Dulu sebentar, kamu dulu waktu PKL di mana? Saya di PT PJB, UP Gresik Bapak. Di Pembangkit Jawa Bali? Iya. Keren dong? Iya, puji sih. Itu kamu dapat ilmu apa selama di situ? Ilmu ya alat-alat instrumen kayak proses-prosesnya, proses membuat listrik itu bagaimana gitu. Padahal kamu jurusan kimia industri. Iya, karena nyambung nggak? Nyambung Pak. Di mana letak sambungannya? Jadi kalau kayak listrik gitu ya tidak hanya bahas tentang listrik, pembangkit bukan hanya tentang listrik. Karena dari kimia itu ya mencakup semua yang ada di dunia ini, kimia mulai dari tanah, terus udara, air kan semua ada. Jadi sedangkan di pembangkit kan memanfaatkan air, uap dan Pak. Jadi itu diteliti kadar keasamannya, kadar pH, terus conductivity, kadar penghantar listriknya itu berapa besar, kemudian kadar sulfur. Kamu berapa bulan di PJB? 3 bulan Bapak. PKL itu ya? Iya. Di sana dapat gaji kalau saya dengar? Enggak sih Pak, cuma dapat makan siang aja sih. Oh gitu ya? Iya. Ya sudah bersyukur bisa. Tapi ilmunya banyak sih Bapak, banyak banget sih. Iya. Kamu selama di PJB 3 bulan itu pulang pergi ya? Naik kendaraan apa? Kadang ikut temen, kadang diantar. Itu dulu ceritanya bagaimana? Kamu kok bisa ditempatkan di PKL di PJB itu dicarikan dulu itu orang tua atau ditempatkan kan, sekolah? Ditempatkan sekolah sih Pak. Dulu kan ikut apa kayak ngasih proposal ke pabrik. Kakak kebetulan di Petro, kemudian gak bisa karena kuota di Petro dipenuhi sama anak-anak yang luar pulau. Jadi dicarikan sekolah dan keterimanya di PJB situ. Iya, oke. Bes, tadi kan kamu sama teman-teman kan tadi sudah melaksanakan wisuda drive-thru ya? Iya. Bagaimana kesanmu wisuda seperti itu? Ya agak disayangkan sih Pak, soalnya waktu kumpul-kumpulnya sama temen kurang. Karena kan habis ambil ijazah, ambil rapot kan langsung pulang, jadi
kurang waktu kumpul sama temen sih. Kangen ya sama teman-teman ya? Iyalah, berapa bulan gak ketemu, 5 bulan. Kamu selama pandemi COVID-19 ini acaranya apa aja? Goleran. Apa itu goleran? Rebahan, Pak. Oh. Memanjakan punggung ya. Bahasa apa goleran itu? Bahasa Indonesianya rebahan goleran. Enggak, goleran itu bahasa apa? Bahasa apa ya? Banyuwangi kah? Enggak sih. Jawa? Kok saya baru dengar goleran? Apa ya? Leyeh-leyeh kan ya? Iya, leyeh-leyeh. Leyeh-leyeh gitu ya. Leyeh-leyeh ya, bersih-bersih rumah lah, Pak. Hampir kayak asisten rumah tangga gitu. 11-12 lah. Iya. Kamu setelah lulus ini rencananya mau kemana, mau di mana, mau ngapain? Kerja sih, Bapak. Cari uang dulu aja. Sudah ada pandangan apakah mau wirausaha atau bekerja di pabrik? Gini, Bapak. Ya, saya sih sebenarnya pengen wirausaha ya. Cuma kan karena satu modal dan juga kalau ingin wirausaha dan misalkan punya modal tuh kamu ingin wirausaha apa? sektor pertanian. Apa itu tepatnya? Pertanian tembakau dan kopi sih. Mau marketingnya atau bertaninya? Bertaninya. Bertaninya. Iya. Punya lahan kamu? Ada sih. Di Jember, Bapak. Punya bapak ya. Sekarang ditanami apa? Bapak sudah gak lama sudah gak nanam sih. Kamu rencana ini mau ke Jember, Banyuwangi atau tetap di Gresik setelah ini? Pulang ke Jember sih, Bapak. Ketemu ibu ya? Iya. Ada pesan dan kesan Bes yang perlu bisa disampaikan ke adik-adik kelas di SMK Semen Gresik kita ini? Kalau buat adik-adik sih semua ya, sekolah itu dinikmati. Sekolah jangan dibikin beban ya, Pak. Karena sekolah itu gak bakal terulang. Ketika nanti kita sudah lulus, masa-masa sekolah itu masa-masa yang akan dirindukan. Jadi nikmati hari-hari, tiap hari di sekolah itu dinikmati bersama teman, kepada guru dinikmati. Karena nanti kalau sudah lulus itu bahkan kangen gitu kan, waktu jam pelajaran gitu tidur gitu. Terus dimarahi BH gitu kan, pasti kangen ya seperti itu. Kamu yang paling berkesan pengalaman soalnya. Kamu yang paling berkesan dimarahi BH seperti apa? Syukurnya sih saya nggak pernah dimarahi BH ya. Nggak pernah sampai kayak sampai dimarahi disentak sih nggak pernah. Paling dicubit gitu aja sih. BH itu buah nastin. Buah nastin, iya. Buah nastin itu guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris. Berarti saya siswa teladan ya. Kenapa? Gak pernah dimarahi. Oke, Pak Bes, kita sudah sampai di penghujung acara kita ini. Iya. Saya doakan kamu kalau mau bekerja dan wirausaha, saya doakan sukses. Amin. Selalu sehat. Amin. Ya, sekarang kamu doakan ke SMK Semen Gresik seperti apa? Harapan saya sih untuk SMK Semen Gresik ya lebih baik lagi ke depannya. Ya, kalau saya perhatikan sih akhir-akhir tahun ini SMK Semen Gresik itu masih berkembang. Yeah. Terus berkembang. Semoga tahun-tahun ke depannya menjadi sekolah yang diidolakan lagi seperti dulu. Karena kalau dulu kan sekolah di mana STM Semen mesti bayangannya itu positif gitu. Harapannya sih seperti itu lagi. Amin. Terima kasih, Bes. Kita tutup, kamu yang nutup closingnya, Bes. Saya ucapkan terima kasih ya, Bes ya. Iya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Amin. Silakan di closing. Closing ya apa nih, Bapak? Closingnya seperti di opening tadi. 5, 4, 3, 2, 1. Close the window. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.